Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Mulia Dewi dari kelas AK 406. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan akuntansi manajemen mengenai contoh soal dan isu internasional terkini. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada dua. Yang pertama contoh soal akuntansi manajemen dan penyelesaiannya. Yang kedua adalah membahas mengenai isu internasional terkini. Langsung saja pada bahasan pertama yaitu contoh soal. Di sini bisa dilihat ada soal Lotto Company memproduksi dua macam produk tas kerja yaitu tas kerja premium dengan brand Maultin Elegan dan tas kerja kualitas standar dengan brand Maultin Vina. Berdasarkan data perusahaan, produksi dua produk tersebut membutuhkan dua jenis aktivitas overhead, yaitu setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Berikut adalah data ekspektasi produksi Elegan dan Vina. Sini bisa kita lihat di tabel tersedia data overhead-nya serta data lainnya yang bisa kita gunakan untuk menjawab soal ini nanti. Soal ini diminta yang pertama alokasikanlah cost overhead pada produk dengan rate berdasarkan direct labor cost. Hitung total cost per unit. Dan yang kedua, alokasikanlah cost overhead pada produk berdasarkan driver tiap aktivitas yang paling tepat. Hitung total cost per unit. Kemudian, di sini kita langsung membahas mengenai penyelesaiannya. Yang pertama, menggunakan direct labor cost. Di sini saya membuat tabelnya, menambahkan kolom total untuk mempermudah kita dalam menjawab soal. Pada direct labor cost sendiri, yang pertama harus kita lakukan adalah membuat proporsi direct labornya. Di sini bisa dilihat, kan, ini direct labor itu $9.000 dibagi dengan total direct labornya yaitu 12.000. Diketahui proporsinya adalah 75%. Kemudian Vina, direct labornya 3.000 dibagi dengan total 12.000. Diketahui proporsinya adalah 25%. Kemudian dari proporsi tersebut kita alokasikan overhead-nya. Untuk elegan tadi 75% dikali total overhead bisa kita lihat di tabel adalah 21.000. Didapat hasilnya 15.750. Untuk Vina dengan cara yang sama yaitu dengan proporsi 25% dikali dengan total overhead-nya 21.000 didapat 5.250. Kemudian selanjutnya, kita hitung total cost per unit dengan terlebih dahulu menghitung total cost-nya. Jadi total cost itu didapat dengan rumus direct labor ditambah direct material dengan overhead. Yang direct labor-nya tadi 9.000, direct material bisa kita lihat di soal adalah 3.000. Kemudian overhead yang tadi kita cari untuk elegan adalah 15.750. Didapat totalnya 27.750. Kemudian untuk menghitung cost per unit, kita bagi dari total cost-nya dengan jumlah total unit, yaitu untuk elegan tadi 3.000 unit. Didapat hasil cost per unit yaitu $9,25. Vina dengan cara yang sama, kita hitung total cost-nya dengan biaya overhead 5.250, didapat 11.250 dibagi dengan jumlah unitnya sama seperti elegan yaitu 3.000 unit. Didapat cost per unit untuk Vina adalah $3,75. Ini adalah cara menggunakan direct labor cost. Kemudian kita masuk dengan soal yang kedua yaitu dengan driver tiap aktivitas. Untuk driver tiap aktivitas ini yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari rate per driver. Jadi yang pertama, tadi untuk overhead kan ada dua tuh, ada setting peralatan dan pemrosesan dengan mesin. Kita harus cari rate masing-masingnya. Yang pertama, untuk setting peralatan, kita bagi dengan setup hours yang tersedia di soal, yaitu 200 untuk totalnya. Jadi, setting peralatan itu nilainya 3.000 dibagi dengan setup hours-nya itu 200, didapat rate-nya itu adalah $15 per setup hours. Kemudian, untuk pemrosesan dengan mesin, itu kita bagi dengan machine hours, itu didapat 18.000
dibagi dengan totalnya 5.000, kemudian didapat untuk eh, rate drivernya itu adalah $3,6 per machine hour. Kemudian kita alokasikan berdasarkan aktivitas. Untuk elegan, untuk setupnya itu kan ada 100, kita kali dengan rate-nya tadi 15, didapat kemudian $1.500. Untuk mesinnya juga dengan cara yang sama, bisa diketahui di soal itu mesinnya itu 500 dikali dengan rate-nya itu adalah $3,6. Kemudian didapat hasilnya $1.800. Total overhead-nya kemudian dijumlahkan didapat 3.300. Kemudian untuk Vina dengan cara yang sama kita dapat untuk nilai startupnya adalah $1.500 dan untuk mesinnya adalah $16.200. Kemudian kita dapat total overhead-nya adalah 17.700. Kemudian kita cari total cost per unitnya. Dari sini total cost per unitnya untuk elegan dengan rumus seperti sebelumnya itu total cost adalah direct labor plus direct material plus overhead. Dengan menggunakan nilai overhead-nya tadi 3.300 didapat total cost-nya 15.300. Kemudian untuk cost per unitnya dibagi 3.000 unit didapat hasilnya cost per unit untuk elegan adalah $5,1. Untuk Vina kita cari total cost-nya itu dengan overhead $17.700 didapat 23.700 dibagi dengan jumlah unit yaitu 3.000 unit didapat cost per unitnya adalah $7,9. Begitu untuk penyelesaian soal nomor 1 dan nomor 2. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu membahas mengenai isu internasional terkini. Di sini saya mengambil topik mengenai Big Data Analytics atau BDA. Jadi apa sih BDA itu? BDA adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan BDA adalah proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar dan kompleks untuk mengungkap pola, tren, korelasi, dan wawasan yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang strategis dan lebih baik. Tujuannya sendiri adalah untuk menemukan informasi tersembunyi, hubungan antar data, dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung dari data mentah. Wawasan yang diperoleh dari analisis big data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai bidang, seperti bidang keuangan. Nah, apa sih peran big data analytics ini? Untuk yang pertama yang kita bahas yaitu eh, pengambilan keputusan yang lebih baik. Peran BDI ini sendiri sebenarnya dalam akuntansi manajemen itu sangat penting dan semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Untuk yang pertama itu pengambilan keputusan yang lebih baik. BDI itu memungkinkan perusahaan itu untuk dapat mengakses data real-time dan historis dalam jumlah besar, sehingga dapat membuat prediksi lebih akurat tentang tren keuangan, permintaan pasar, serta perilaku konsumen. Untuk peran yang kedua yaitu perencanaan dan penganggaran. Jadi dalam hal ini BDA itu membantu penyusunan anggaran yang lebih realistis dengan memanfaatkan tren dan pola data historis tadi. Yang ketiga, maaf di sini eh, double harusnya adalah kalkulasi biaya yang lebih akurat. Jadi untuk dalam hal ini perusahaan itu dapat melakukan cost tracing dan cost allocation dengan lebih tepat sehingga dapat mengidentifikasi cost driver yang sebelumnya itu sulit dianalisis sebelum menggunakan BDA. Yang keempat ada peningkatan kinerja dan efisiensi operasional, yaitu dengan BDA itu memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data dari berbagai divisi sehingga memudahkan perusahaan untuk mengetahui dan mengambil keputusan terkait efisiensi operasional. Kemudian yang kelima ada mendeteksi anomali dan risiko. Jadi selain pengambilan keputusan terkait hal-hal yang berhubungan dengan operasional, BDA ini juga berfungsi untuk mendeteksi fraud
penyimpangan biaya maupun aktivitas yang tidak wajar, sehingga dapat dilakukan manajemen risiko dengan identifikasi dini terhadap potensi masalah keuangan ataupun operasional. Dan yang terakhir yaitu visualisasi data untuk komunikasi yang lebih efektif, yaitu BDA ini bisa menyajikan data dalam bentuk dashboard yang interaktif, grafik, dan visual yang mudah dipahami semua pihak, jadi memudahkan dalam penyajian data. Selanjutnya, bagaimana sih penerapan Big Data Analytics ini? Jadi penerapan BDA secara signifikan itu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajerial di tingkat global. Hal ini karena BDA itu memungkinkan manajer untuk mengakses dan menganalisis data dengan volume yang besar dalam berbagai format. Jadi bisa mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang relevan, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Jadi, ini adalah beberapa pengaruh penerapan BDA dalam akuntansi manajemen global. Yang pertama, dapat meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan. Yang kedua, dapat memperkuat efisiensi biaya dan kontrol manajerial lintas negara. Dan yang ketiga, dapat membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika globalisasi dan digitalisasi akuntansi manajemen. Kemudian, di sini bisa kita lihat untuk studi kasus perusahaan yang sudah menerapkan BDA, yaitu adalah Google. Jadi Google itu merupakan salah satu perusahaan teknologi paling sukses dalam mengadopsi BDA sebagai alat strategis dan operasional. Google ini menjadikan data sebagai aset utama untuk pengambilan keputusan bisnis global dengan memproses data dari miliaran pengguna setiap hari, seperti kita yang menggunakan Google setiap hari, dengan ribuan bahkan jutaan miliaran orang, dengan memproses data miliaran pengguna setiap hari melalui berbagai produk. Contohnya seperti Google Search, YouTube, Gmail, Google Cloud, dan bahkan masih banyak produk Google lainnya. Itu yang merupakan hasil dari pemrosesan Big Data Analytics. Kemudian, untuk menerapkan Big Data itu sendiri, apa sih tantangannya? Tuh, jadi, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam penerapan BDA yaitu yang pertama ada perbedaan regulasi dan standar akuntansi. Karena beragamnya standar akuntansi dan perpajakan itu menyebabkan kompleksitas dalam analisis data, sehingga dibutuhkan suatu sistem analitik yang kompleks juga untuk dapat menyesuaikan standarnya. Yang kedua, ada kualitas dan konsistensi data. Karena data itu berasal dari berbagai sumber yang formatnya bisa berbeda, berbeda strukturnya, dan berbeda tingkat keakuratannya. Padahal, data-data yang tidak konsisten tersebut dapat mengurangi validitas analisis dan lebih lanjut dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kurangnya talenta pengolah data dan akuntansi. Jadi orang yang memiliki kombinasi keterampilan akuntansi, manajemen, dan analitik data itu terbatas, sehingga penerapan BDA dalam praktik akuntansi manajemen itu agak sulit untuk dilakukan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Yang keempat, ada tantangan infrastruktur teknologi yang kurang memadai untuk menerapkan BDA. Dan yang terakhir yaitu biaya implementasinya yang pastinya tinggi. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.